Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat, karena pada video kali ini saya akan memberikan materi kita yang pertama, yaitu membuat aplikasi menggunakan user interface. Yang harus disiapkan yang pertama yaitu aplikasi NetBeans dan Java-nya. Jika teman-teman sudah menginstalnya, bisa langsung kita buka aplikasinya. Jika sudah terbuka, maka akan tampil. Kemudian kita pilih project baru. Kita membuat project baru atau new project. Nah, di sini ada beberapa opsi. Kita pilih saja Java application. Kemudian next. Nah, di sini kita buat nama projectnya materi 1. Kemudian untuk file penyimpanannya, teman-teman bebas di mana saja, asal mudah ditemukannya. Kemudian yang ini kita hapus saja checklistnya, kemudian finish. Jika project barunya sudah dibuat, maka di sini kita buat folder baru. Kita buat lagi namanya materi 1. Oke. Nah, jadi kenapa kita buat folder baru? Nanti ada materi 1, 2 dan seterusnya. Jadi supaya rapi kita buat folder baru. Kemudian di folder materi 1 ini kita klik kanan, kemudian new, pilih Gframe form. Oke. Kita kasih namanya materi 1 juga. Nah, jika sudah tampil seperti layar di sini. Nah, ini namanya Gframe-nya. Jadi Gframe ini sebuah form di mana nanti kita bisa mengatur tata letak dari form tersebut. Misalnya kita buat nama, NPM, tanggal lahir, jurusan dan lain-lain. Nah, jadi fungsi user interface itu seperti kita membuat aplikasi. Jadi sini sistemnya drag and drop. Nah, di sini di sebelah kanan ada namanya palette. Jika teman-teman belum menemukannya, di sini kita klik saja. Nah, di sini ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan. Contohnya menggunakan label. Nah, di sini kita letak di tengah-tengah. Di sini kita bisa edit teks dengan cara klik kanan atau double klik. Nah, sudah double klik, kita buat judulnya biodata. Jadi untuk frame-nya sendiri, yang kotak ini namanya frame, bisa kita perbesar ukurannya. Kita tarik saja. Nah, untuk mengedit dari biodata mahasiswa ini bisa menggunakan properties. Caranya kita klik dulu dia. Oke, di sini ada properties. Di sini kita pilih fontnya agak lebih besar. Atau bisa juga dengan cara kita klik kanan kemudian properties. Oke, kita rapikan dulu. Nah, kemudian kita pilih label lagi. So, kita buat nama. Bisa kita copy, kemudian kita pastikan sebanyak 5 kali.
Jika sudah, di sini kita ganti namanya jadi npm, kemudian jurusan, ini gender atau jenis kelamin, gender, sini alamat. Jika sudah, masuk ke paletnya lagi, kemudian kita cari text field. Ini kita drag saja, kita atur posisinya. Nah, jadi sini kita klik kanan, edit text, kita hapus, enter, kemudian kita paste, copy, paste. Nah, jadi di sini namanya nih kita klik kanan, kita kasih variabelnya nama, ini npm. Kemudian untuk jurusan kita tidak menggunakan text field, melainkan menggunakan combo box. Bisa kita cari sini combo box. Nah, ini combo box, kita drag. Kita atur posisinya. Jurusan, kasih variabel jurusan. Kemudian untuk mengganti dari teksnya ini item 1 bisa kita pilih properties. Nah, di sini ada namanya model, kita klik yang di titik 3 sini. Nah, di sini kita ganti namanya item 1, bisa kita ganti teknik informatika, teknik mesin, teknik sipil, teknik perminyakan. Nah, kita buat 4 opsi. Untuk opsinya sendiri bisa kita buat banyak. Jika sudah dibuat, klik OK, close. Nah, untuk gender ini kita menggunakan radio button. Ganti namanya pria atau laki-laki. Copy aja. Ini kita ganti perempuan. Oke. Untuk alamat kita menggunakan text field juga.
bisa kita copy paste, kita ganti variabelnya alamat. Yang ini juga kita ganti variabelnya lagi. Ini perempuan. Jika sudah, kemudian kita membuat tombol atau button untuk menyimpan dan mereset. Kita ganti variabelnya. Setelah itu kita membuat text area untuk tampilan dari inputan yang di atas. Nah, jika sudah selesai, mungkin kawan-kawan bisa sedikit merapikan dari posisi fieldnya. Jika form sudah jadi, maka kita akan membuat fungsi atau logikanya. Nah, di sini mungkin ada dua fungsi, yaitu save dan reset. Sini teman-teman bisa double klik di save. Nah, kemudian kita masuk di sini private void save action. Ini kita hapus saja. Kemudian kita membuat variabelnya menggunakan tipe data string. Teks jenis kelamin, jurusan. Oke. Kemudian teks nama ini variabel dari di field nama tadi. Kemudian dot get text. Nah, jadi fungsi /n ini untuk mengakhiri dari kata atau bisa disebut enter. Jadi untuk membuat baris baru. Kemudian kita akan masuk ke seleksi dari jenis kelamin. Ini sudah nama. Kemudian masuk ke jenis kelamin. Kita buat fungsi dari jenis kelaminnya dulu. Masuk ke fungsi seleksi dari laki-laki.
variabelnya kita lihat dulu. Laki jadi di sini kita jika dipilih laki, maka dia akan tampil jenis kelamin sama dengan laki-laki. Jika tidak, maka dia akan tampil jenis kelamin sama dengan perempuan. Oke. Jadi di sini fungsinya jika kita select atau kita pilih laki-laki atau variabel laki tadi, maka dia akan tampil jenis kelamin laki-laki. Jika tidak, maka dia akan tampil perempuan. Nah, kemudian kita masuk ke jurusan sama dengan variabel jurusan tadi dot get Nah, jadi sini kita akan mengambil dari jurusan yang kita pilih. Karena di jurusan ini tadi kita menggunakan combo box, jadi yang kita pilih tadi maka dia akan tampil di text area ini. Selesai jurusan, kemudian kita masuk ke output atau tampilan akhirnya. Outputnya itu text area ini tadi. Di sini kita belum kasih variabelnya. Kita kasih variabelnya output. Output sama dengan set text.
Ini kita copy aja, kita ganti npm jurusan untuk jurusan ini. Karena logika yang tadi kita buat get selected, maka kita ganti jurusan dot jurusan. Oke. Jika sudah selesai, bisa saja langsung kita coba running. Nah, di sini kita coba input nama PM, kemudian jurusannya bebas, kita pilih perminyakan atau teknik informatika. Gender, untuk radio buttonnya itu bisa kita pilih salah satu, memasukkan alamat. Nantinya kita coba tekan tombol atau button save. Nah, di sini dia tampil tapi masih berantakan. Caranya kita di sini fungsi dari /t ini untuk tab atau spasi jauh atau tombol tab seperti ini. Kemudian karena dia masih belum rapi, maka kita akan rapikan. Untuk merapikannya kita bisa menggunakan /n. Kita coba running lagi. Nah, dia sudah tampil rapi. Kemudian kita menambah fungsi dari tombol resetnya. Karena ini belum kita set, maka kita akan membuat fungsi dari tombol reset. Nah, bisa kita double klik di tombol resetnya. Buat variabel nama tadi,
dot set text. Nah, jadi untuk membuat dia reset atau tampilannya kosong, jadi di petik 2 nih kita kosongkan, jadi itu salah satu fungsi dari reset. Kita copy nama, npm alamat sama output. Kita coba running lagi. Nah, jadi fungsi tambah reset itu untuk membersihkan dari halaman ya. So, kita buat namanya, kita reset, dia hilang, npm-nya kita reset, alamat kita masukin, kita pencet tambah reset, dia maka akan hilang. Nah, coba kita buat lengkap. Nah, jika kita tombol simpannya, maka ini di area teksnya akan tampil, kemudian kita reset, dia akan hilang. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali lagi dari fungsinya. Jadi awalnya itu bisa kita buat formnya dulu, kemudian untuk fungsinya cukup kita buat di salah satu buttonnya, misalnya di save atau di reset. Untuk keduanya bisa juga kita buat fungsinya. Kita double klik, masuk ke private void save action. Nah, di sini kita terlebih dahulu membuat variabel dari button save-nya tadi. Di sini kita menggunakan tipe data string. Nah, kita buat variabel teks, jenis kelamin, dan jurusan. Nah, kenapa kita buat di 3 ini? Karena yang melakukan logika itu ada jurusan, gender, kemudian masuk dari fungsi jenis kelaminnya. Di sini kita melakukan seleksi, dimana jika kita memilih laki-laki maka dia akan tampil laki-laki, dan jika tidak maka dia akan tampil perempuan. Nah, dari fungsi resetnya ini tidak terlalu sulit, kita cukup mengosongkan dari set teksnya saja. Nah, jika teman-teman masih ada yang bingung, bisa memberikan komentarnya di kolom komentar, atau bisa langsung bertanya ke saya melalui kontak WA. Nah, dari materi kita kali ini, kesimpulannya, dengan menggunakan aplikasi Java NetBeans ini, kita bisa membuat aplikasi desktop, atau karena aplikasi itu bisa berbasis web, desktop, dan mobile smartphone. Nah, jadi untuk Java NetBeans ini kita membuat grafik user interface berbasis desktop. Nah, mungkin sekian dari materi kita. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.